Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirga Trayani Sudayanti Manasat Yatna Sudianti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Cenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih, baiklah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma tentang perilaku sifat sang raja. Itu Raja Hinayakasipu. Raja Hinayakasipu pada awalnya adalah raja yang sangat taat melakukan pemujaan. Karena saking patuh dan taatnya, para dewa memberikan anugerah. Pada saat itu Raja Hinayakasipu memohon agar tidak mampu dibunuh oleh manusia, Gandharwa, raksasa, para dewa sekalipun. Dan dia tidak mampu dibunuh di langit maupun di bumi pertiwi. Tidak mampu dibunuh oleh senjata-senjata tajam. Tapi karena taatnya dan patuhnya melakukan tapa berata yoga semadi, Raja Hinayakasipu ini diberikan anugerah oleh para dewa pada saat itu. Pemirsa yang budiman, rupanya karena sudah mendapatkan anugerah berupa kesaktian seperti itu, kesidian, kewisesaan seperti itu, maka mulailah dia melakukan kesombongan, keangkuhan. Dan pada saat itu kekejaman demi kekejaman dilakukan oleh Raja Hinayakasipu. Pada saat itu beberapa masyarakat mulai sudah tidak suka lagi dengan perbuatan sang raja yang angkuh dan sombong itu. Maka ada dia sang raja juga mempunyai anak yang namanya Prahlada. Prahlada sangat berbakti dan patuh kepada perintah Tuhan. Dan dia sangat menghormati yang namanya Guru Rupaka atau orang tua itu sendiri. Terus dia melakukan satu pemujaan yang luar biasa. Dan Prahlada pun dengan baktinya yang tulus, dengan ketekunan dan disiplin memuja para dewa, beliau pun dapat menggetarkan hati, yaitu Dewa Wisnu. Pada saat itu kebetulan sang ayah berdampingan dengan sang anak. Raja Hinayakasipu berkata dengan sombongnya, "Oi, anakku Prahlada, mulai saat ini, detik ini pula, hentikan pemujaanmu terhadap para dewa." Pada saat itu Prahlada berkata, "Wahai ayahanda raja, setiap manusia diciptakan ini harus meyakini keagungan Tuhan. Maka daripada itu saya sangat meyakini keberadaan Tuhan itu. Karena itulah saya selalu
mewujudkan serada bakti saya kepada para dewa. Pada saat itulah sang raja sangat marah. Maka sang raja memerintahkan kepada dayangnya, kepada patihnya, agar memberikan racun, agar membubuhkan racun pada makanannya. Dan di samping itu sebarkan virus-virus penyakit untuk Prahlada. Rupanya Tuhan melindungi Prahlada dengan baik, sehingga dia itu tidak mempan dengan adanya penyakit yang disebarkan oleh sang raja yang sangat jahat ini. Akhirnya pada suatu ketika sang raja sudah kehilangan akal, tidak mampu membantai anaknya yaitu Prahlada. Maka daripada itu sang raja yang sangat sombong dan angkuh ini kembali memanggil putra, yaitu Prahlada pada saat itu. Sang ayah bertanya, "Prahlada, kau selalu memuja aku ini adalah segala-galanya." "Ayah, aku sangat menyayangi ayah. Aku sangat berbakti kepadamu. Karena itu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Tetapi kalau ayah, bukankah dulu ingat ayah mendapat kekuatan itu anugerah dari para dewa? Sekarang ayah sendiri sangat angkuh, sangat sombong. Bukankah Tuhan bersabda, Adwesta sarwabutanam maitrah karuna ewasa nirmamu niraham karra sama suka duka kasami." Tidak boleh sombong ayah, tidak boleh angkuh, tidak boleh ego. Dan jadilah orang prema yang penuh kasih. Jadilah orang-orang pemaaf. Bukankah Brahman bersabda seperti itu ayahanda? Pada saat itu Raja Hinayakasipu semakin murka, semakin marah terhadap Prahlada. Akhirnya pada saat itu dia tidak tahan dengan emosi dan dia menantang pada saat itu, "Wahai putraku Prahlada, tunjukkan dewamu, tunjukkan Tuhanmu. Kalau memang itu ada, aku akan siap menghadapi." Dan Prahlada pada saat itu hanya berdoa, "Semoga damai." Tapi sang ayah tiba-tiba mengeluarkan yaitu pedang. Begitu akan memenggal leher daripada Prahlada, maka tiba-tiba dari tiang istana muncullah satu kemujizatan, yaitu manusia berkepala singa yang tidak lain adalah Narasima. Pada saat itulah Narasima mengambil yaitu Raja Hinayakasipu, dan dia dirobek dengan taring-taringnya yang sangat tajam, maka berhamburan isi perut. Pada saat itulah Raja Hinayakasipu yang sangat sombong, angkuh, congkak dan melupakan anugerah dari para dewa, maka dia mengalami nasib yang sangat tragis. Pemirsa yang budiman, bukankah kita menyadari Raja Hinayakasipu tidak mampu dibunuh siang dan malam? Betul, tetapi dia diambil pada sandikala atau pergantian waktu. Bukankah dia tidak mampu dibunuh di langit dan di bumi? Betul, tetapi dia berada di pangkuan Narasima. Bukankah dia tidak mampu dibunuh oleh senjata tajam apapun bentuknya? Betul, tapi dia dibunuh oleh taring-taring daripada Narasima. Lalu bagaimana dengan Prahlada? Prahlada itu pasrah. Prahlada itu menghormati orang tua sebagai orang tua, tetapi selalu mewujudkan serada baktinya kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Itulah sebagai anak yang suputra, anak yang baik. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, dari kedua hal ini antara baik dan buruk,
maka Tuhan hanya berpihak pada kebaikan. Pariternaya sadunam winasaya caduskritam dharma sampanartanaya sambawami yuge yuge. Tuhan akan melindungi orang-orang sadu, orang baik. Tuhan akan melindungi hakikat dharma dan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan. Satyam jayatinartam, kebenaran itu pasti akan jaya. Kebenaran itu pasti akan menang. Loka semesta sukino bawantu, agar semua makhluk berbahagia. Terima kasih pemirsa yang budiman dimanapun berada. Semoga bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan para masalah. Om Santi Santi Santi.